Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita bahas rangkuman untuk ujian, ya. Kita mulai dari KD 3.2. Nada adalah bunyi yang beraturan. Ya, dalam nada terdapat nada tinggi dan ada juga nada yang rendah. Tinggi rendah nada ditentukan oleh frekuensi bunyi. Urutan tinggi rendahnya nada disebut sebagai tangga nada. Terdapat 7 nada yang menyusun tinggi rendahnya nada. Bisa diperhatikan di rangkumannya itu ada Bapak buat tingkatannya, ya, dari do sampai ke do tinggi. Nah, satu tingkatan itu dari do sampai do tinggi itu disebut sebagai tangga nada, ya. Nada yang ditulis dengan angka dinamakan not angka. Kemudian nada rendah menunjukkan suara semakin rendah, sedangkan nada tinggi menunjukkan suara semakin tinggi, ya. Jadi nggak mungkin nada rendah menunjukkan suara yang tinggi, nggak mungkin, ya. Selanjutnya, tempo lagu adalah cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan. Tempo berada di sebelah kiri atas dalam lagu, biasanya ditulis di situ, ya. Secara umum, tempo dibagi atas 3, yaitu lambat, sedang, dan cepat. Lagu bertempo lambat menunjukkan suasana sedih atau hikmat. Lagu bertempo sedang menunjukkan suasana kemegahan dan kegembiraan. Lagu bertempo cepat menunjukkan suasana gembira dan memacu semangat. Selanjutnya, alat untuk mengukur tempo disebut metronom. Nah, kemudian contoh tanda tempo ditulis sebagai berikut. Bisa diperhatikan di rangkumannya itu ada 3, ya, A, B, C, ya. Itu untuk tempo yang cepat ditulis ada tempo yang ditulis sebagai allegro, ada nesto, vivace. Kemudian untuk tempo yang sedang ada moderato, terus andante, andantino. Untuk yang tempo lambat ada adagio, largo, dan lento, ya. Bisa diperhatikan di rangkumannya. Selanjutnya, dalam sebuah simbol lagu nada diwujudkan dengan not angka dan not balok. Not balok adalah not yang diwujudkan dalam bentuk gambar, ya. Jadi yang biasanya kita lihat itu misalnya seperti bentuknya seperti toge-toge, ya, toge. Nah, atau lebih pasti kalian bisa lihat buku lah, ya. Jadi kemudian not angka dan not balok berfungsi untuk mempermudah dalam mempelajari sebuah lagu. Jadi sama aja fungsinya, ya, maupun not angka ataupun not balok itu sama saja. Tujuannya untuk mempermudah dalam mempelajari sebuah lagu. Nah, kemudian jenis-jenis not balok, ya. Di rangkuman kalian bisa lihat itu ada Bapak bikin gambarnya juga. Nama not, terus bentuk not, tanda istirahat, sama nilainya berapa, ya. Itu kalian hafal, ya. Hafal bentuknya, hafal namanya, simbol-simbolnya dihafal, nilai ketukannya juga harus dihafal, ya. Selanjutnya, irama adalah rangkaian bunyi yang teratur, ya. Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi dalam sebuah lagu. Pola tersebut terbentuk dari nada yang teratur dan berulang-ulang, ya. Jadi kalau disebut pola irama, ya, pola, namanya juga sebuah pola. Pola ini bisa satu sendiri, atau misalnya dia itu bisa berkali-kali diulang, ya. Itu namanya pola. Jadi kalau udah disebut pola irama, ya, dia mempunyai setidaknya dia 2 kali diulang lah setidaknya, atau berulang-ulang boleh, nggak masalah, ya. Kemudian panjang pendeknya bunyi dapat dihitung berdasarkan ketukan. Contoh birama dalam lagu itu ada 2/4, 3/4, 4/4, dan masih banyak lagi, ya. Bunyi dapat berasal dari internal ataupun eksternal. Bunyi internal adalah bunyi yang dihasilkan dari tubuh kita, ya. Contohnya bertepuk tangan, terus bersiul, terus menghentakkan kaki, ya. Terus kemudian bunyi eksternal dihasilkan oleh misalnya alat musik atau benda-benda di sekitar kita, ya. Misalnya kita mukul meja, nah kan ada bunyi yang dihasilkan dari situ, ya. Terus misalnya kita memukul toples misalnya. Nah, ketika kita memukul toples juga pasti ada bunyi yang dikeluarkan. Yang bunyi-bunyi seperti itu disebut bunyi eksternal, ya, karena tidak dihasilkan oleh tubuh manusia, tapi dihasilkan oleh bantuan manusia, ya, atau alat musik boleh juga, ya, contohnya.
Berikut hal yang perlu diperhatikan dalam bernyanyi dengan baik, ya. Yang pertama, sebelum bernyanyi melakukan pemanasan terlebih dahulu. Kemudian ada teknik pernapasan penting, ada 3 jenis pernapasan, yaitu nada perut, pernapasan dada, perut, diafragma. Kemudian sikap tubuh yang baik adalah tegak berdiri. Kemudian penguasaan artikulasi dengan mengucapkan huruf vokal A, I, U, E, O. Kemudian minum air hangat dan tidak mengkonsumsi makanan berminyak secara berlebihan, ya. Jadi itu adalah hal-hal yang perlu perhatikan ketika ingin bernyanyi dengan baik. Kemudian kita lanjut ke KD 3.3. Salah satu unsur utama dalam tari adalah gerak tubuh, ya. Jadi kalau misalnya dalam menari, unsur paling utama itu adalah gerakan tubuh, ya. Nggak mungkin gerakan yang lain, ya. Kemudian gerak tubuh dalam tari berfungsi untuk mengekspresikan suasana atau tema dalam tari tersebut, ya. Jadi gerakan tubuh dalam tari berfungsi untuk mengekspresikan suasananya, terus temanya, atau penokohan karakter, ya, itu boleh. Kemudian pola lantai adalah formasi yang dilakukan penari dengan perpindahan, pergerakan, atau pergeseran posisi saat menari. Jadi ketika menari itu pasti setiap penari itu mempunyai pola lantainya, ya. Apalagi misalnya dia itu menari dengan jenisnya itu duet, ya, misalnya, atau berdua atau berpasangan, atau misalnya dia itu berkelompok. Udah pasti dia memakai yang namanya pola lantai, ya. Kemudian fungsi pola lantai dalam tari adalah yang pertama menciptakan kekompakan antar penari, memperindah tarian. Kemudian yang terakhir membentuk komposisi dalam suatu pertunjukan, ya. Kemudian selanjutnya, sebuah tarian akan lebih indah jika diiringi dengan lagu yang sesuai, ya. Jadi misalnya kalau misalnya tariannya itu adalah tarian yang menggambarkan semangat, maka lagu iringannya pun harus mencerminkan hal yang sama juga, tetap semangat gitu. Jadi kalau misalnya tariannya itu misalnya dia bersifat sedih, ya musik iringannya juga harus sedih, ya, biar lebih nyambung gitu, ya, biar lebih sesuai. Kemudian hitungan gerakan dalam tarian dapat disesuaikan dengan lagu pengiring, karena hampir sama aja, ya, hitungannya, ya. Hitungan dalam tari sama hitungan dalam musik pun hampir sama, nggak ada bedanya. Kemudian faktor pendukung tari adalah lagu dan alat musik. Selanjutnya, tari tradisional biasanya akan diiringi dengan alat musik tradisional juga, ya, contohnya gamelan, gendang, tamborin, dan lain-lain. Kemudian pementasan adalah kegiatan menampilkan suatu karya seni yang bertujuan untuk menghibur penonton, ya. Itu arti dari pementasan. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pementasan tari. Yang pertama, gerakan-gerakan dasar tari harus sudah dihafal dengan baik, ya. Jadi kita itu kalau misalnya mau mementaskan tarian, ya, melakukan pementasan tari, tentu pertama sekali kita harus sudah hafal gerakannya. Jadi nggak boleh nggak hafal, ya, karena kalau misalnya kita nggak hafal, itu sama aja kita menunjukkan hal yang kurang maksimal kepada penonton, ya. Itu jadi makanya hal-hal yang perlu diperhatikan pertama sekali itu adalah semua gerakan harus sudah dihafal dengan baik. Kemudian kelengkapan tari seperti kostum, aksesoris, serta alat-alat yang dibutuhkan untuk menari harus dipersiapkan dengan baik, ya. Jadi kostum kita, aksesoris misalnya seperti selendang, terus misalnya kalau misalnya kayak kita memakai kuda-kudaan, ya, seperti tari kuda lumping, ya. Jadi dia memakai aksesoris berupa kuda-kudaan, ya. Sama alat-alat yang perlu kita pakai misalnya dalam menari, misalnya untuk sebagai background atau misalnya yang lain-lain, ya. Itu perlu dipersiapkan sebelum pementasan dilakukan, ya. Kemudian hal-hal yang diperlukan saat pementasan tari adalah sebagai berikut. Yang pertama, gerakan dan teknik menari. Semua gerakan yang ditunjukkan harus sesuai dengan ketentuan tarian. Sikap tubuh sesuai dengan tarian yang digunakan. Gerakan yang dibawakan sesuai dengan irama. Kemudian gerakan yang dibawakan sesuai dengan tempo. Terus yang kedua, ekspresi saat menari harus sesuai dengan tarian yang dibawakan. Ya, jangan misalnya kalau tariannya itu misalnya sedih, ekspresi muka kita
menunjukkan kalau kita senang. Nah, itu kurang nyambung ya. Jadi ekspresi muka juga perlu diperhatikan ya. Kalau misalnya memang temanya atau misalnya lagunya atau bahkan tariannya adalah sesuatu hal yang sedih, maka ekspresi wajah pun harus menunjukkan kita sedih. Ya, begitu sebaliknya ya. Selanjutnya, apresiasi merupakan penilaian suatu karya. Apresiasi dilakukan dengan mengenali, menilai dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut ya. Dalam memberikan apresiasi, penilaian dilakukan dapat berupa kritik ataupun saran. Jadi jangan cuma mengkritik aja ya. Kalau boleh kasih saran juga. Selanjutnya KD 3.4, kolase adalah karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan pada media ke dalam suatu komposisi yang serasi sehingga menjadi karya baru ya. Nah, kemudian bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat kolase yaitu kertas bekas, daun-daun kering, ranting atau bunga kering, dan masih banyak lagi ya. Mau bahan alam atau misalnya bahan buatan, bebas ya, nggak masalah. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat karya kolase itu ada yang pertama, pilih bahan alam yang mudah didapat atau bahan apapun itu ya. Yang penting mudah didapat. Kemudian menentukan tema kolase. Selanjutnya, potong bahan sesuai kebutuhan, kemudian tempelkan pada media dengan rapi ya. Selanjutnya, mozaik adalah karya seni yang dibuat menggunakan potongan-potongan bahan berukuran kecil dan sejenis untuk ditempelkan pada sebuah bidang. Itu ada Bapak buat contohnya di rangkuman, kalian bisa perhatikan ya. Jadi mozaik itu bahannya itu kita potong-potong terlebih dahulu ya. Kita potong-potong terlebih dahulu dengan memperhatikan misalnya bentuknya, bentuk potongannya ya, kemudian warnanya, warna bahannya. Nah, itu kita perhatikan. Jadi ketika misalnya kita memotong bahan tersebut itu sesuai dengan kebutuhan kita ya, jadi nggak mubazir ya. Potongan-potongan bahan yang sudah kita lakukan, yang kita persiapkan, itu kita tempelkan ya, kita tempelkan menjadi suatu gambar baru ya, pada misalnya boleh pada sebuah bidang misalnya, atau kertas bolehlah ya, apapun itu, yang penting dia merupakan sebuah bidang. Nah, kemudian misalnya jadi dia sebenarnya hampir sama seperti kolase ya, cuma bedanya itu ya kalau misalnya mozaik itu dia bersifat ke arah kita punya bahan terus kita potong-potong kecil-kecil. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, kita memperhatikan bentuknya pun harus kita perhatikan, bentuk potongannya. Kemudian warna bahannya itu harus kita perhatikan juga ya, supaya menghasilkan karya yang bagus. Karena biasanya mozaik itu tidak melalui yang namanya proses pewarnaan ya. Jadi ketika karyanya udah jadi ya udah selesai. Jadi karya yang sudah jadi itu sudah misalnya ada warnanya juga. Warna yang digunakan itu adalah warna dari bahan itu sendiri. Itu kalau misalnya mozaik ya. Kalau misalnya masih bingung, kalian bisa searching misalnya di Google, gambar-gambarnya berlebih jelas ya. Atau lihat rangkuman yang sudah Bapak bagikan, itu ada jelas, misalnya kayak burung, itu ada gambar burung kakatua yang Bapak bikin. Nah, kalau kalian perhatikan misalnya itu adalah yang bahan-bahan yang ada, itu adalah warna yang ada ya pada bahan itu sendiri ya. Jadi dia nggak melalui proses pewarnaan yang setelah misalnya gambar sudah terbentuk baru kita warnai, bukan ya. Dia langsung sekaligus ketika menempelkan, kita harus memikirkan juga yang namanya warnanya, kemudian bentuk gambarnya juga harus bagaimana. Karena ya warnanya harus disesuaikan dengan bahan yang kita pakai ya, itu ya. Selanjutnya, bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat mozaik itu potongan kertas origami, daun kering, biji-bijian, cangkang, telur, terus potongan kayu dan lain-lain ya. Kalian boleh cek lagi misalnya bahan-bahan apa aja yang bisa dipakai ya. Karena biasanya misalnya kalau keramik misalnya itu boleh, itu keramik. Biasanya juga karya mozaik paling sering di keramik ya. Jadi masih banyak lagi ya bahan-bahan yang bisa dipakai. Montase adalah karya seni yang dibuat dengan cara memotong gambar-gambar objek dari beberapa sumber, kemudian ditempelkan pada suatu bidang sehingga menjadi kesatuan karya seni baru ya. Misalnya itu bisa kalian lihat gambar di rangkuman yang Bapak berikan. Di sana ada
latar belakangnya itu adalah sebuah pegunungan, ya. Kemudian di sana ada SpongeBob, terus ada mataharinya, ya, matahari Teletubbies, kalau kalian tahu ya. Terus kemudian ada dinosaurusnya juga, ada tempelan pesawat, ada tempelan rumah, sama ada tempelan dari Power Ranger kayak gitu ya. Jadi itu gambar-gambar yang kita dapat, kita tempelkan pada satu bidang ya, atau misalnya gambarnya itu kita ambil latarnya itu tentang laut. Nah, kemudian yang berhubungan dengan laut ya kita cari gambar-gambarnya di buku lain. Kemudian gambar itu kita potong dan kita tempelkan di latar itu. Itu ya, itu montase ya. Kemudian bahan-bahan yang biasa digunakan untuk montase adalah majalah atau koran, ya, atau buku-buku lain yang berwarna boleh ya, berlebih bagus. Kemudian kelebihan dari karya montase yaitu dapat mengembangkan imajinasi dalam menggabungkan beberapa gambar menjadi suatu kesatuan yang menghasilkan sebuah cerita baru. Ya, itu kelebihan dari karya montase ya, karena dia itu bisa merupakan gabungan dari beberapa gambar dan gambar itu pun kita dapat dari beberapa sumber. Jadi dia kelebihannya adalah lebih melatih untuk mengembangkan imajinasi kita ya, itu kelebihannya. Nah, kalian bisa lihat lagi contohnya misalnya dari Google ya. Kalian cari misalnya di YouTube juga banyak ya, biar lebih jelasnya. Kalau misalnya ada yang kalian bingung, kalian boleh bertanya kepada Bapak, japri Bapak langsung ya. Dipelajari, kemudian apa yang perlu dihafal ya, serta dipahamin ya. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Kalau misalnya emang ada yang ingin ditanyakan, nanti japri Bapak saja ya.